Pemirsa, investigasi itu bagaikan bulan-bulan yang panjang pada masa kehamilan. Dan pembuktiannya, pemecahannya itu bagaikan kelahiran. Kata Mao Zedong. Karena itu dalam hal ini kita berharap polisi berhati-hati dengan dalam kasus ini karena menyangkut juga kalangan menengah atas dan jadi sorotan publik. Sebab tersangka untuk kasus pembunuhan berencana itu diancam dengan pasal ancaman tertinggi di KUHP 340 KUHP dengan hukuman mati. Dan kita ingin melihat kehati-hatian itu malam ini. Silakan Pak Yudi. Terima kasih Pak Kari. Terima kasih. Saya lanjutkan. Setelah konstruksi yang di GI ini saya paparkan tadi, selanjutnya jeda 1 hari, diperiksa lagi, dipanggil menjadi saksi. Dipanggil jadi saksi jam 10 pagi sampai jam 4 pagi. Selesai. Setelah jeda berapa hari lagi dipanggil lagi hipnoterapi. Klien kami di hipnoterapi. Saya tidak kenal itu. Seperti kuya-kuya gitu. Nah, hipnotis. Lolos, tidak ada masalah, dan lie detektor pun lolos. Klien kami di tes lie detektor pun lolos. Sampai 5 kali itu. Besoknya lagi. Maksudnya lie detektor ini lolos, kliennya tidak mengaku atau tidak bohong? Tidak bohong. Karena diperiksa semuanya itu lengkap. Dia sampai Indonesia tanggal 5, berangkatnya dari Australia tanggal 5, sampai Indonesia tanggal 6. Periksa per hari-hari. Nah, itu tidak ada kebohongan. Bahwa ada WhatsApp itu sebelum dia dituduh pemesan, pembunuhan berencana itu kan memesan merencanakan. Dia memesan tempat, booking, itu semua ada di WhatsApp group. Yaitu Mirna yang membuat WhatsApp group itu, klien saya ikut di dalamnya. Ada lagi beberapa teman semua. Itu sudah di-print polisi, di-clearkan semua. Di-clearkan semua, satu-satu dipertanyakan apa itu. Itu pesan kopi itu atas permintaan almarhum Mirna, bukan klien saya tahu-tahu membelikan kopi begitu saja. Itu diberikan dan tidak tahu, tidak terbuka. Itu WhatsApp itu sudah diperiksa polisi. Satu-satu itu. Klien saya hanya membawa, minta pada uang bapaknya 1 juta ke GI. Lah itu beli kopi, dan beli kopinya juga ngirit. Kopi 1 itu pesanan dari almarhum Mirna itu. 1-2-nya itu koktel. Koktel itu buy one get one. Karena uangnya mepet, buy one get one. Nah, kenapa berangkat lebih awal? Itu karena menghindari 3-in-1 diantar oleh bapaknya ke GI tadi untuk reuni yang lama nggak ketemu itu. Nah, kami sangat keberatan kalau itu dikatakan pembunuhan berencana. Di CCTV-nya itu tidak nampak Jessica menuangkan racun di gelas, bukan diandai-andai. Menurut teori Profesor Mulyatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, perbuatan itu suatu gerakan otot. Apakah ada gerakan otot menuangkan racun? Itu aja pertanyaannya. Kalau tidak ada ya jangan direkayasa sampai menjadi ada-ada gitu loh. Nah, itu yang dilakukan polisi, dipanggilkan ahli nujum saja yang belum dipanggil sampai saat ini. Itu saja, ahli nujum saja yang belum dipanggil. Semua sudah dipanggil. Nah, kami yang tidak keberatan karena advokat itu penegak hukum, saya katakan tadi. Tidak ada masalah, kita menegakkan, ayo kita cari. Kalau memang klien saya memang melakukan pembunuhan berencana, silakan ditindak sesuai hukum, diberikan saksi. Tapi ini tidak sama sekali, tidak pernah dia lakukan.
anak modelnya kalau Pak Karni melihat Jessica itu anak polos sekali, lugu sekali. Saya dengar pintar sekali. Pintar dalam desain desain grafis komputer. Dia bahkan menciptakan rompinya polisi Australia yang kotak-kotak sama orangnya itu orang Indonesia yang menciptakan. Desain grafisnya, ciptanya dia diambil oleh kepolisian Australia. Nah, sampai tidak percaya, dirinya ini handphone kami semua disita, data-data pribadi. Bapak tanya nggak ke dia? Kabarnya dia itu ketika Mirna menikah, itu dicari oleh Mirna mau diundang pernikahan di Bali, dia itu lenyap, nggak ada. Saya nggak tahu. Menghilang. Pokoknya dia mulai tahun 2005 ke Australia. Nggak pernah ada cerita ini nggak di keluarga? Tidak ada. Dia baru ke Bali setelah ini, setelah 6 Desember. Pernah nggak Bapak nanyakan ke keluarganya sejauh mana hubungannya dengan Mirna? Biasa, teman biasa, tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial? Tidak ada yang spesial, ya. Tidak ada yang spesial. Betulkah ada kelainan dalam hal seksual? Oh, tidak ada. Dia pasarnya orang bully. Orang komisioner, salah satu komisioner di Australia sana, ada fotonya. Bahkan itu fotonya sudah di sama dirinya itu di reserse ini krim itu sudah dikopi semua. Sampai klien saya itu ditanyakan di Australian Federal Police. Adakah catatan kriminal klien saya ini di sana? Sampai begitu. Itu kan urusan pribadi, foto diupload, disebarkan di Australia, ini menjadi suspek. Nah, ini kan merusak masa depannya sudah. Belum diadili sudah rusak dulu. Apa kalau dia kembali ke Australia bagaimana? Masa depannya dia belum menikah. Orang takut. Nah, inilah yang bagaimana cerita celananya dibuang? Oh, gini. Cerita celana itu waktu Jessica mengantar Mirna ke rumah sakit Adiwaluyo, itu setelah kolab tadi ditelepon sama Hani yang laki, nggak lama, nggak sampai 5 menit, yang laki datang bernama Arif. Setelah itu kan semula dibawa ke klinik di GI, itu ada klinik ya. 5 menit kemudian yang laki datang menjemput Mirna yang sedang kolab. Tapi yang tidak dicurigai polisi, yang laki itu pesen sama Hani waktu kolab, tolong kasih air teh hangat yang manis. Loh, apa itu maksudnya? Berarti kan sudah pernah seperti itu. Tolong kasih air hangat, teh manis hangat yang manis di dalam telepon itu. Tapi Hani tidak mau melaksanakan karena keadaannya sudah kejang-kejang, tidak sadarkan diri. Maksud Bapak suaminya telepon begitu? Menelpon atau ditelepon oleh Hani. Oleh Hani, terus suaminya mengatakan demikian. Mengatakan kasih air teh hangat yang manis. Yang manis. Iya. Untuk istrinya. Untuk istrinya. Nah, seperti itu. Setelah Mirna dinaikkan di belakang, dipegangi kepalanya oleh Hani. Lah Jessica naik di depan. Mobilnya Pajero. Tinggi, langsung naik begini, sobek anunya. Celananya itu kan dari kaos. Sobek. Ya begitu. Kaos atau jen? Kaos, Pak. Bahan seperti kaos. Kalau Jessica tidak jujur, waktu penggeledahan, celana mau diganti pun bisa, tapi dia kan anak polos. Oh, celananya ini kemarin pembantu bilang sobek non. Ya dibuang saja gitu. Begitu saja. Tanya pembantunya. Begitu saja. Kalau mau Jessica itu nggak jujur melakukan pembunuhan berencana, celananya banyak, diambilkan aja satu. Dan polisi juga nggak tahu. Kenapa celana itu dicari? Karena polisi mengacu kepada CCTV yang direkam itu. Bajunya warnanya kuning, celananya warna merah, maron, bawa tas, itu semua disita pada malam itu. Sudah disita, cuma celananya saja nggak anu. Nah ini kalau celana itu dipermasalahkan, menghilangkan barang bukti, pada waktu pemeriksaan, klien saya itu ditelanjangi. Dilihat oleh Polwan, ada nggak bekas luka ketumpahan cyanida? Begitu. Jadi kan clear itu. Nggak ada sampai sekarang. Tadi pagi pun dicek begitu lagi. Diperiksa lagi.
Bahkan klien saya dipaksa ngaku tanggal 30 bulan 1 oleh dir itu di ruangannya. Ditakut-takuti. Kamu kalau nggak ngaku hukumannya sekian, kalau ngaku hukumannya sekian. Itulah kewenangan hakim. Buat apa dia menyatakan demikian? Ringan berat, ditunjuki proses di pengadilan itu begini-begini. Orang tuanya besok tanggal 31 digitukan lagi dipanggil oleh Dirkrim. Kasih tahu anakmu suruh ngaku. Kalau nggak seperti ini di pengadilan itu. Hukumannya berat. Malam-malamnya tanggal 31 didatangi di sel. Suruh mengaku lagi oleh dirnya itu. Ada apa semua ini? Baik, Pak Yudi, sekarang Kirdi Putro. Anda katanya yang hipnoterapi. Apa penemuan Anda di hipnoterapi? Selamat malam Bang Ilyas, Bang Karni, terus selamat malam Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di rumah. Terima kasih menanggapi tadi yang bahwa Mirna kemudian melalui salah satu proses hipnoterapi. Jawabannya ya, sebagai salah satu metode untuk mengarahkan, untuk memperoleh apakah ada kemungkinan fakta-fakta yang terlewat. Tetapi proses hipnosis yang dilakukan jangan dibayangkan, kalau tadi saya agak tersenyum tadi ketika dijelaskan seperti uya kuya gitu ya. Itu kan untuk saya mengerti. Nggak tahu, makanya ini klarifikasi. Prosesnya tidak seperti yang kita tonton di televisi. Jadi ini bukan kalau misalnya semua orang dihipnotis kemudian bisa mengaku seperti yang di hiburan di televisi. Tentu saja ini adalah sebuah alat yang akan digunakan di dunia untuk semua kasus. O.J. Simpson pun mungkin nggak akan lolos karena itu. Nah, tetapi ketika proses hipnosis dilakukan, kita melakukan sebuah proses relaksasi, sebuah proses untuk membuat seseorang itu lebih fokus sehingga bisa mengingat lebih detail. Ketika kita bicara saksi misalnya, apakah ada keterangan yang terlewat? Apakah ada mungkin hal-hal yang tadinya lupa kemudian jadi bisa diingat? Gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah proses hipnosis ini berhubungan dengan lolos atau tidaknya seseorang? Jawabannya tidak. Karena sekali lagi, ketika seseorang dihipnosis kan dianggapnya dia tidak dalam kondisi sadar. Ya, nggak bisa dipakai di pengadilan pasti. Tetapi yang jelas bisa dipakai untuk arah kemungkinan informasi baru yang tiba-tiba muncul yang teringat, yang tadinya lupa. Itu satu. Yang kedua, apakah seseorang dalam kondisi hipnosis bisa berbohong? Sangat mungkin. Jadi berbeda dengan persepsi kebanyakan orang. Bahwa orang di hipnotis itu nggak mungkin bohong. No, tidak seperti itu. Dalam proses hipnosis orang masih bisa berbohong. Makanya kita menggabungkan dengan proses pengamatan nonverbal lainnya. Proses pengamatan misalnya ketika menceritakan, ketika kemudian dia menjawab pertanyaan, adakah misalnya ketegangan otot di daerah tertentu. Ini prosesnya seperti lie detector sebetulnya. Jadi lie detector itu kan ada beberapa unsur yang dihitung, dicatat. Apakah lie detector lewat kemudian seseorang itu pasti bersalah, pasti tidak bersalah? Jawabannya belum tentu juga. Mungkin pakar lie detector yang bisa menjawab lebih jelas di sini. Tetapi dalam keilmuan saya bahwa kalau kita bicara hipnoterapi, si katakanlah saksi tidak akan bisa katakanlah didakwa salah atau tidak salah hanya dengan sebuah proses ini. Jadi proses ini hanya untuk menggali informasi dan apakah ada data yang didapat? Ada. Tapi itu sudah dilaporkan pada rekan-rekan polisi saat itu. Gitu Bang Karni. Orang di hipnotis itu nggak sadar kan? Nggak sadar kan ketika dihipnotis? Nah menariknya gini, bukannya nggak sadar, dia masih sadar, full alert. Jadi lebih fokus aja Bang. Jadi bukannya nggak sadar, dia masih tahu. Kalau nggak sadar gimana dia tahu bahwa dia dihipnotis? Kan gitu. Kalau kita bandingkan dengan yang namanya di televisi, ada namanya kondisi post-hypnotic amnesia. Kondisi post-hypnotic amnesia itu apa? Itu kondisi ketika seseorang setelah dibangkitkan, sadarkan kembali, yang kalau kita bicara sadar nggak sadar gitu ya, dimelek kembali lah matanya, itu tanda petik kayak dihapus memorinya ketika dia sudah dihipnosis tadi. Tetapi dalam kasus penyidikan untuk dalam hal seperti ini tidak dilakukan. Karena hak untuk saksi yang dilakukan hipnosis tersebut untuk tahu dia melalui proses apa. Bisa seorang tidak mau dihipnotis, artinya melawan? Sangat bisa. Sangat bisa. Kita mempan nggak kalau dia melawan? Kenapa Maaf? Kalau dia melawan masih mempan nggak dihipnotis?
Enggak, dan kita bisa tahu apakah dia melawan atau tidak dari beberapa tes yang dilakukan. Itu makanya hipnosis for forensik untuk kemudian kepentingan hal ini tidak seperti yang sekali lagi hiburan di televisi, itu cuman hiburan. Mau percaya mau enggak ya itu saya kembalikan. Atau beda lagi dengan hipnotis ketika penipu nyuruh orang ngambil uang di bank ngasihin ke dia. Ya, oke. Beda lagi. Beda lagi. Itu metodenya beda lagi. Jadi baik, dalam hal si Jessica, ngaku nggak dia yang masukin ke dalam gelas? dalam proses ini kita tidak melakukan pertanyaan seperti itu, tetapi kita mengklarifikasi. Ini kan orang ini saksi, ya. Pertanyaannya tidak bahwa kamu pelaku melakukan atau tidak seperti itu. Apakah kamu bawa cyanida atau tidak? Tapi ada beberapa pertanyaan yang mengarah kemungkinan apa saja hal-hal yang mungkin dia lupakan saat itu, yang dia lupa sampaikan, atau hal-hal yang mungkin dianggap aneh dalam pengakuannya atau ceritanya sebelumnya. Kira-kira gitu Bang Karni. Yang dia lupakan atau sengaja dia hindari ketika diperiksa oleh penyidik. Betul. Jadi gini, dalam kondisi hipnosis untuk forensik ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya verbal, yaitu disampaikan lewat mulut. Ada yang namanya non-verbal, ada namanya teknik ideomotor. Ideomotor itu ketika jawabannya ya dan tidak, itu disampaikan dengan gerakan tubuh tertentu misalnya. Ya. Nah, ketika saksi menjawab sebuah pertanyaan, kita melihat bagaimana dia menjawab pertanyaan tersebut. Jadi bagaimana itu bukan cuman konten atau isinya, tapi konteks. Bagaimana dia menggerakkan tangannya, bagaimana dia statement itu disampaikan. Ketika dia menyampaikan materi A, B, C, dia menjawab dengan lancar, tiba-tiba materi D dan E ada sedikit kejanggalan di sini. Perbedaan intonasi ataukah perbedaan gerak tubuh, dan ini yang didalami. Kita nggak menjudge, sekali lagi, ini belum menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Tetapi menjadi sebuah dasar untuk pengembangan arah penyidikan. Kira-kira seperti itu. Mas Kirti tahu nggak kalau mereka itu lagi menjawab jujur atau menjawab bohong? Ketika seseorang itu ada sesuatu yang ditutupi, bisa terdeteksi dari baik pola bahasa verbal maupun non-verbalnya. Banyak nggak bohong dia waktu ditanyain? Ada beberapa hal yang kemudian katakanlah kalau ditanya ini harus diklarifikasi lagi. Belum tentu bohong, Bang Karni. Baik. Ini Asibuat. Kompolnas. Ya, Anda katanya udah lihat tuh CCTV. Ya. Sebagai pengawas kepolisian. Ya, terima kasih Bang Karni. Kasus kematian Mirna ini memang hampir sebulan menjadi pemantauan kami Bang Karni. Kenapa? Karena kami sendiri agak resah juga karena kenapa tuntutan masyarakat terhadap kepolisian sangat luar biasa menginginkan kasus ini terbongkar. Kemudian belum lagi kalau kami lihat misalnya si Jessica misalnya tampil terus di televisi di mana-mana, kemudian juga belakangan dia pun datang ke Komnas HAM ya, saya kira dengan pengacara ya, untuk melaporkan ada perlakuan yang kurang baik dari kepolisian ya. Kemudian tentu saja ini menarik perut kami. Kenapa? Karena jangan-jangan ada perlakuan yang tidak adil dari kepolisian. Maka ketika ada penangkapan terhadap Jessica kemarin hari Sabtu, kami kaget. Kenapa? Apa iya kalau misalnya Jessica itu sebagai pembunuhnya? Kalau lihat dari penampilannya di televisi, di mana saja, sangat tidak mungkin bagaimana dia bicara, seolah-olah tidak ada beban. Kemudian kami lalu koordinasi dengan pimpinan Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi, benar nggak pengaduan kemudian untuk memastikan benar nggak dia ditahan. Sehingga saya ada beberapa saat kemarin datanglah ke Polda Metro Jaya. Kemudian setelah berkonsultasi dengan penyidik, kami ingin memastikan, karena kemarin datang ke Komnas HAM, tentu kami ingin memastikan kalau dia mendapatkan perlakuan yang baik di kepolisian. Maka saya pun temui Jessica di sana. Dan juga pengacara, salah satu pengacara. Kemudian saya tanyakan Jessica, bagaimana Jessica kau ditahan di sini, diperiksa,
Apakah perlakuan polisinya tidak baik atau mungkin ada yang nekan-nekan kamu di sini? Dan ada juga pengacara pada saat itu. Aku bilang kami mendapat perlakuan yang baik. Artinya dengan pengakuan tadi kami merasa lega. Artinya polisi dalam hal ini tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap dia. Kemudian saya pun lalu menemui penyidik. Sebetulnya bukti apa sih yang dimiliki polisi sehingga Jessica ini misalnya ditahan, ditangkap kemudian ditahan. Lalu disampaikanlah seperti tadi ada 4 bukti yang sah yang sudah dimiliki polisi. Kemudian salah satu adalah petunjuk yang kuat yang menurut polisi adalah sangat kuat untuk menjadikan Jessica ini sebagai tersangka. Lalu kami tanya, apa? Petunjuk apa sebetulnya yang dimaksud? Kemudian diberikanlah gambaran bagaimana dibuka CCTV yang ada di kafe itu. CCTV itu ada sekitar 45 menit. Tapi di CCTV itu menggambarkan bagaimana kejadian itu selama 45 menit terjadi. Mulai dari misalnya kedatangan Jessica, kemudian memesan minuman, kemudian ambil duduk, kemudian memesan kopi dan juga minuman. Kemudian setelah 45 menit, si Mirna dan Hani datang sambil pelukan, kemudian lalu duduk dan minum. Setelah minum, kayaknya nggak enak nih minumannya gitu. Misalnya kalau lihat dari gambarnya seperti itu ya. Bahasa tubuhnya ada baca. Ya. Dalam 2 menit, Mirna sekarat. Dengan dasar tadi, mungkin itulah yang dijadikan polisi untuk melakukan atau untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Tetapi lagi-lagi Pak pengacara, Pak Yudi dan juga keluarga, ini adalah bagian daripada CCTV. Kita juga tidak memberikan penafsiran terhadap ini karena ini juga masih harus saya kira dikaji betul. Karena memang ini harus dikaji betul dan ini juga kita tidak bisa sebutkan apakah memang Jessica terbukti atau tidak atau bersalah atau tidak bisa. Ya, karena jelas. Kita nggak lari ke situ, itu pekerjaan hakim itu. Kita nggak digaji untuk hakim juga. Ya. Ada nggak gerakan dia memasukkan sesuatu ke gelas Mirna? Saya kira kalau di dalam CCTV karena memang agak samar ya, saya kira tidak kelihatan ya seperti itu ya. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya, karena memang harus betul. Saya kira ini harus perlu diteliti oleh IT forensik ya mungkin ya. Ada nggak gerakan yang mencurigakan kayak orang nervous, cemas, lihat kemana-mana? Kalau dia memang melihat ya kemana-mana saya kira wajar juga ya, namanya banyak KP ya. Tapi kita tidak tahu apakah itu bisa ditafsirkan jelek atau tidak, saya kira tidak bisa demikian ya. Tetapi lagi-lagi ini adalah bukti petunjuk yang kuat buat polisi dan kami menghormati itu, memahaminya itu dan kami juga memberikan semacam masukan-masukan kepada polisi jika memang polisi berkeyakinan ini cukup bukti untuk dilakukan tersangka kemudian dilakukan penahanan, tentunya kami juga harus menghormati apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tetapi sekali lagi adalah kami menyampaikan kepada Polri, penyidik tentunya harus juga menghormati praduga tak bersalah, kemudian juga memberikan haknya sebetulnya sebagai tersangka ya. Jangan misalnya begitu dia tersangka kemudian haknya sebagai tersangka dihilangkan atau juga mungkin ditekan seperti yang sampaikan pengacara ya. Saya kira memang itulah harapan kami sehingga polisi di dalam menangani kasus ini betul-betul profesional ya, dan itu memang terus menjadi pemantauan kami sehingga apalagi kasus ini banyak mendapat perhatian masyarakat ya. Saya kira memang ini menjadi pemantauan kita bersama ya, dan semoga saja nanti yang dalam persidangan akan dibuktikan, akan ketahuan apakah nanti Jessica terbukti atau tidak. Saya kira tinggal kita tunggu nanti. Pemirsa, pada akhirnya yang penting memang fakta-fakta. Tanpa fakta,
dan ilmu pengetahuan atau sains. Investigasi kriminal tidak lebih dari main tebakan kata. David Blacker, produser Amerika. Kita rehat sejenak.